Selamat pagi, Shalom. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 6 April 2021. Saya berharap semua ibu bapak saudara yang mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Di pagi ini kami hendak kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan firman-Mu senantiasa tercermin lewat sikap perilaku hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari surat Roma. Surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal surat Roma, si penulis yaitu Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dan Injil yang diberitakan adalah Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Injil artinya kabar baik. Jadi Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang memberitakan kabar baik tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan sesuai dengan janji-janji Tuhan yang diberitakan oleh para nabi pada zaman lampau dan berakar dalam kitab-kitab suci. Para nabi memang sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias atau Kristus. Dan apa yang dinubuatkan para nabi itu, nubuat tentang kedatangan Kristus itu telah digenapi ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Dan selanjutnya Rasul Paulus mau memperkenalkan sedikit tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan dalam Injilnya, dalam Injil yang diberitakannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Ia diperanakkan dari keturunan Daud, dan dia mengalami
kebangkitan dari antara orang mati, dan dia adalah anak Allah yang berkuasa, dan dia juga adalah Tuhan. Dikatakan di ayat 4, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita prihatin akhir-akhir ini bahwa ada banyak berita yang membuat kita takut. Berita-berita tentang teror bom, berita-berita tentang kekerasan, kesadisan, pembunuhan, berita tentang berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Kita mungkin mengalami ketidaknyamanan atas berita-berita itu. Namun di pagi hari ini kita diingatkan tentang kabar baik. Kabar baik bukan tentang kematian, bukan tentang ketakutan, bukan tentang kesadisan, kehancuran, tetapi berita yang baik tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah yang berkuasa, dan dia adalah Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di dalam kematian dan kebangkitannya, dia telah menghancurkan kekuatan kuasa dosa dan maut itu selama-lamanya. Dan inilah kabar baik yang mau diberitakan kepada kita, bahwa di tengah kerusuhan, di tengah berbagai teror yang terjadi, yang membuat kita takut dan tidak nyaman, firman Tuhan memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa atas dosa dan maut. Dalam kematiannya dia telah menghapus dosa kita, dan dalam kebangkitannya kuasa dosa dan maut itu telah dipatahkan, dihancurkan dan dibinasakan selama-lamanya. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, di tengah situasi kondisi yang menakutkan, di tengah situasi kondisi yang mungkin membuat kita resah dan gelisah, di tengah dunia yang memberitakan tentang hal-hal yang menakutkan, baiklah kita tetap bersemangat menjalani hidup. Karena kita tahu bahwa kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus itu sudah kita dengar. Kabar baik bahwa ia telah menang atas kuasa dosa dan maut. Kita yakin bahwa tidak ada satu kuasa apapun di tengah dunia ini yang dapat mengalahkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan juga mengajak kita untuk terus memberitakan kabar baik. Kabar tentang Tuhan Yesus yang datang memberikan kehidupan dan keselamatan. Ceritakan tentang hidup,
Ceritakan tentang keselamatan di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. Ketika dunia memberitakan tentang kematian, kehancuran, dan kebinasaan, mari kita beritakan tentang kehidupan. Kita beritakan tentang damai sejahtera. Kita beritakan tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Mari terus beritakan Injil. Beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah datang menjadi manusia, diperanakan dari keturunan Daud, dan dia telah dibangkitkan. Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya di tengah dunia yang memberitakan tentang hal-hal yang menakutkan, dunia yang memberitakan tentang kematian, biarlah kami boleh memberitakan tentang kabar baik. Kami boleh memberitakan tentang keselamatan. Kami boleh memberitakan tentang damai sejahtera dan kehidupan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami, untuk kami terus memberitakan Injil. Dan biarlah kami juga terus beriman kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga kami menang. Sehingga kami tidak akan hancur dan binasa dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Pegang tangan kami, sertai, jaga dan lindungi kami. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup yang kami jalani. Berjalanlah bersama kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.